أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الدهرين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم واهدنا وفقنا إلى صراطك المستقيم وآفنا وقنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا الإخلاص في طلب العلم ونشره والعمل به وفي جميع الطاعات والعبادات وصلى الله على سيدنا محمد وعلى وصحبه أجمعين. Amma ba'du, semoga Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekeluarga dengan barakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seluruh anbiya wal mursalin, sahabat-sahabat Nabi, ahli bait Nabi, wali-waliullah, ulama dan guru-guru kita. Semoga Allah senantiasa meridhai, merahmati, mencintai kita sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita mendapat barakah dan syafaat dari Imam Abul Hasan Ali Asy-Syadzili. Adalah beliau Imam Abul Hasan Asy-Syadzili lahir di Maroko tahun 593 Hijriah di desa Gamarah dekat kota Sabakah. Beliau wafat bulan Zulqa'dah tahun 656 Hijriah di waktu beliau sedang menuju ke Makkah untuk berhaji, dimakamkan di Sahara Aizab Umaisar. Umur beliau 63 tahun. Di antara perkataan beliau, aku bermimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau berkatalah kepada aku, wahai Ali, pergilah engkau ke Mesir untuk mendidik 40 orang yang benar-benar takut kepada Allah dan kepada aku. Jadi di antara kebiasaan mereka, orang yang sudah mencapai kepada makam wali, tidaklah mereka itu berbuat apa kecuali itu adalah izin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau ini asalnya di Maroko, pindah ke Mesir. Kenapa? Karena Rasulullah memerintah. Semasa di Mesir, beliau memberikanlah banyak barakah. Di sana banyak ulama-ulama yang mengambil ilmu dari beliau. Di antaranya adalah Izzuddin bin Abdul Salam, Ibnu Daqiq Al-Aidi, Al-Hafiz Abdul Azim Al-Munziri, Ibnu Al-Hajib, Ibnu Salah, dan Ibnu Usfur. Jadi beliau mengajar di Mesir. Banyaklah dua ulama-ulama di masa itu yang mengaji dan sini. Karena sidin walinya, sidin yang diizin Rasulullah. Di antara perkataan beliau lagi, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqultu ya Rasulullah ma haqiqatul mutaba'ah. Aku bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku berkatalah kepada beliau, ya Rasulullah ma haqiqatul mutaba'ah. Apa hakikat mutaba'ah? Allah berfirman, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Jikalau kalian cinta Allah,
maka ikutilah aku. Nabi Muhammad, niscaya kalian mendapat cinta Allah dan Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Ya Rasulullah, apa hakikat mengikut kian? Maka sabda Nabi, ru'yatul madbu inda kulli syai' wa ma'a kulli syai' wa fi kulli syai'. Sabda Nabi, hakikat mutaba'ah, hakikat mengikut aku itu adalah melihat aku di sisi segala sesuatu, bersama segala sesuatu, dan pada segala sesuatu. Artinya kada berlupaan dengan Rasulullah. Itu memang benar-benar hakikat mutaba'ah yang kita ambil. Di antara keistimewaan beliau, Imam Abdul Hasan Asyadzali, seringlah beliau bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu di antara keistimewaan beliau. Jadi bolehkah bermimpi Nabi? Kalau kita bermimpi gurunya kita pernah aja melihat sidin secara langsung atau digambar atau dipoto mana. Lalu bermimpi sidin mungkin masuk akal aja karena pernah melihat. Ini kepada Rasulullah kita kada pernah melihat. Nah, bolehkah melihat Rasulullah di dalam tidur? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ra'ani bil manami faqad ra'ani. Siapa yang dia melihat akulah di dalam tidurnya, bermimpi, maka sesungguhnya dia benarlah melihat aku. Itu memang aku, ujar Nabi. Fa inna syaitana la yatamassalu fi surati. Karena sesungguhnya syaitan tidaklah dia menyerupai dengan rupaku. Ini di antara mukjizat Nabi Muhammad. Syaitan kada bisa, syaitan kada berani menyerupai wajah Nabi Muhammad. Kalau nang lain aja, wani aja syaitan menyerupai. Bahkan Tuhan waninya mengaku Tuhan, syaitan nih. Kalau kita bermimpi siapa? Bermimpi mengaku wali. Bisa bujur, bisa juga kada. Lihati apa pesannya. Ya kan? Misalkan bermimpi Syekh Abdul Qadir Jailani, lalu Sidin berpesan, ujar Sidin, ikam sudah sampai kepada makam wali, haruslah lagi sembahyang. Nah, berarti itu syaitan tidak. Bilanya menyalahi dengan syariat, itu syaitan tidak menyerupai. Tapi bilanya bujur aja suruhannya, itu bujur itu wali Allah Ta'ala. Jadi boleh bermimpi Nabi. Firman Allah Subhanahu wa taala, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun allazina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayati dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah zalika huwal fawzul azim. Surah Yunus 6 4. Perhatianlah, sesungguhnya wali-wali Allah, sifat mereka itu tidak ada ketakutan dan tidak ada duka cita. Mereka itulah orang-orang yang beriman dan mereka itu senantiasa bertakwa. Nah, itu orang wali.
lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Bagi mereka kegembiraan hidup di dunia dan di akhirat. Tidak dirubahlah bagi kalimat Allah, itulah keberuntungan yang maha besar. Jadi ada sahabat Abu Darda bertanya tentang ayat ini. Ya Rasulullah, apa maksud lahumul busyra fil hayati dunya wal akhirah? Bagi mereka wali-wali Allah kegembiraan di dunia dan di akhirat. Apa? Lalu sabda Nabi, ma sa'alani anha ahadun qablaka. Kata Nabi, wahai Abu Darda, pertanyaan engkau ini belum ada yang lain menanyakannya, hanya engkau yang menanyakan tentang ayat ini. Wahya ru'yal hasanah yarahal mar'u aw tarahu lahu. Maksud bagi mereka kegembiraan yaitu adalah ru'yal hasanah, mimpi yang baik, di antara tafsirnya. Jadi bagi mereka itu mimpi baik-baik, ya kan? Bagi mereka para wali-wali adalah diberi Allah mimpi-mimpi yang baik, yang beliau melihat akan dia atau orang lain melihat beliau. Jadi ini diantara karamat bagi wali, yaitu mereka selalulah di dalam tidur itu bermimpi yang baik-baik, ya kan? Bermimpi ulama-ulama, wali-wali yang lain, bermimpi nabi-nabi, nah, ya kan, termasuk bermimpi Nabi Muhammad SAW. Atau bisa aja tersidin bermimpi ke Makkah berhaji. Sekalinya orang berhaji ada melihat sidin ada di Makkah berhaji juga, bisa ya kan? Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ar-ru'ya minallah wal hilmu minasyaitan wal hulumu minasyaitan. Bermula mimpi-mimpi baik itu adalah dari Allah dan mimpi-mimpi yang jahat itu dari syaitan. Jadi mimpi itu bisa dari Allah, bisa dari syaitan, bisa juga kekuatan mahayal. Kejadian kehendakan kawin, guring-guring mimpi, bisa tak? Bila kita tidur bermimpi tahajud karena mimpinya kada bagus, itu kata Nabi, bangun lalu maludah ke sebelah kiri baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Maludahnya ludah ambun aja, jangan kumpulakan ludah berdahak pulang begitu beludah di sebelah kiri laki, ya, banjir laki muha. Kenapa jadi laki ini mimpi hujan, nah ambun aja, ya, auzubillahi minasyaitonir rajim, ya kan? Udah ampun aja. Nah, insya Allah dipeliharakan dari kejahatan mimpi. Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ru'yal mu'min juz'un min sittati arba'ina juz'an minun nubuwah. Mimpi-mimpi baik bagi orang yang beriman itu 1 juzuk daripada 46 juzuk kenabian. Bukan maksudnya wali itu jadi nabi, kada. Kalau nabi-nabi dahulu itu dalam mimpi itu dapat wahyu, ya kan? Nah kalau wali dapat mimpi juga ilham, bisa jadi berbentuk ilham. Kita di kabar kegembiraan.
andai kita jadi kita nih bermimpi baik ya kan, ini masing-masing aja nih. Mimpi itu diantaranya menunjukkan jiwa kita, hati kita, diri kita. Bila kita mimpi nang baik berarti diri kita tuh baik sudah ada. Bilanya mimpi nang kada baik berarti kitanya nang kada baik. Banyak minta ampun memimpi kada baik, tapi kalau mimpi nang baik alhamdulillah artinya baik sudah, tak usahkan syukuri aja. Dan kada usah diceritakan andai bermimpi baik, kada usah diceritakan ya kan. Bermimpi Nabi misalkan kada usah diceritakan, berkisah-kisah aku jadi wali kan itu rahasia kita tak, kecuali ada izin. Bila mereka para wali-wali menceritakan mimpi mereka itu, mereka dapat izin, memang diperintah untuk menceritakan mimpi. Kalau kita bila ada diizinkan bermimpi, harus apa biasa rahasiakan aja. Karena bila kita buka, ya kan itu masuk rahasia Allah kepada kita. Bila kita buka, kita ceritakan cara mau lagi memimpi kan. Mimpi nang jahat kita bermimpi harus dikisahkan juga, karena mimpi nang jahat itu ada memberi mudarat juga. Cuma terkadang setan dengan mimpi jahat itu menimbulkan kepada kita sangka-sangka nang kada baik kepada Allah karena nah itu bahaya tak, berbaik berjahat sangka lawan Allah. Bila hendak menyangka juga menyangka bagus. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ru'yal mu'min kalamun yukallimu bihil abdu rabbah bil manam. Mimpi-mimpi yang baik oleh orang yang beriman itu adalah satu kalam, satu perkataan yang berkata-kata dengan dia oleh hamba kepada Allah di dalam mimpinya. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kepada kita mimpi-mimpi yang baik. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kepada kita mimpi bertemu wali-wali ulama yang bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bermimpi Nabi boleh. Bolehkah melihat Nabi tidak dalam mimpi waktu jaga? Maka kita ini jaga ngarannya. Lalu melihat Nabi bolehlah. Bisa kita dibukakan mata kita ini sampai ke alam barzah melihat Nabi. Atau nabinya nang datang ke dunia, datang roh sidin, kitanya melihat. Ya kan? Bolehlah. Bolehkah melihat Nabi di waktu jaga? Kalau waktu tidur itu boleh. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqazah. Siapa yang dia melihat aku di dalam tidurnya, maka dia nanti akan melihat aku di waktu jaganya. Di waktu jaganya. Jadi boleh melihat Nabi waktu sadar. Jika bisa seseorang itu dibukakan alam barzah, melihat Nabi di alam barzah, atau nabinya nang ke dunia melihat juga. Bisa aja nang lain kan melihat ya kan? Nang lain kan melihat hidupnya nang melihat bisa. Nah maka kalau orang tuh bermimpi Nabi itu istimewa sudah tuh keramat dah. Apalagi sampai melihat Nabi di waktu jaga, maka itu makamnya luar biasa tingginya sudah. Itu orang nang makamnya sudah wali kutub.
Bila nyawa orang tuh sampai melihat Nabi waktu jaga tuh wali kutubnya sudah ada. Yang paling tingginya waktu mali sudah. Tapi masih bermimpi jam masih kecil ada. Jadi jalan supaya waktu jaga melihat Nabi ini dimimpi juga dulu, dimimpi rancak didatangi Nabi. Hanya kan waktu jaga. Nah ya, baca manduin Nabi kan bisa melihat Nabi. Ya, mengetahui Nabi, pemimpin Nabi itu sidin nang kepada ana Rasulullah. Aku Rasulullah, atau ada yang memberitahu, ikam hendak melihat Nabi, itu lihat kita lihat Nabi. Itu ada yang mengadakan. Kalau sangka-sangka aja lain tak. Kalau zaman guru sekumpul dahulu aja banyak orang bermimpi Nabi, ikam hendak melihat Nabi kah? Dilihati sekalinya wajahnya guru sekumpul, wajah Rasulullah enggak, tapi wajahnya guru sekumpul. Ada juga yang didatangi, aku Rasulullah, dilihati guru sekumpul wajahnya. Ya Rasulullah memakai wajah guru sekumpul itu luar biasa, wajah guru kita guru sekumpul diserupai Nabi, bukan guru sekumpul Rasulullah. Ini bisa siapa aja Nabi datang kepada siapa aja, dengan siapa atau rupa sidin asli dahulu, bisa juga rupa siapa nanti kehadap sidin, bisa ya lah. Malaikat Jibril itu ada rupa nang asli, rupa sidin asli yang diciptakan Allah. Sering malaikat Jibril itu datang kepada Nabi menyerupa manusia, dikira sahabat tuh sahabatnya nang belan. Karena tahu siapa Jibril namanya rupai rupa sahabat. Siapa Dehyah al-Kalbi itu ada sahabat Nabi, orang bungas benar. Jadi raja belang kayak Nabi, dikira sahabat yang lain Dehyah al-Kalbi nang belang, padahal malaikat Jibril nang belang berupa Dehyah al-Kalbi nang disurupai oleh Jibril. Ya kan malaikat Jibril bisa menyerupa, apalagi Nabi Muhammad bisa ada. Yang pertama, kita percaya ya kan, bahwa ada orang yang bermimpi Nabi, ya kan, ada orang yang di waktu jaga melihat Nabi, percaya. Ini ada yang percaya kan ada yang padakannya dongeng, rapat mahayat, kada percaya orang karamat. Nah yang kedua, dengan berkat kita percaya ini mudahan kita dapat barakah syafaat seluruh mereka yang pernah melihat Nabi. Ya waktu jaga, waktu tidurnya, mudahan dapat barakah mereka kita. Yang ketiga, mudahan kita pun dianugerahi Allah juga bisa bermimpi Nabi. Tapi ujar kada bisa aja langsung kayak Nabi, kecuali bermimpi guru-guru kita dulu. Lagi apa? Di bawahnya dulu tangganya guru-guru kita dulu kira. Bisa lah bermimpi guru. Saya coba bermimpi guru sombong misalkan. Apa amalan agar bermimpi Nabi, agar didatangi Nabi di waktu tidur, ya kan? Berkata Imam Abdul Hasan As-Sazili, Ra'aitu Rasulullah bil manam faqala li qul indan naum a'udzu billahi minasy syaithanir rajim khamsa marrah
Bismillahirrahmanirrahim khamsa marrah. Allahumma bihaqi Muhammad arini wajah Muhammad halan wa ma'ala. Kata beliau, aku bermimpi Rasulullah. Lalu Rasulullah berkata kepada aku, bacalah engkau di waktu tidur apabila hendak aku datang kepada engkau. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. 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 Bismillahirrahmanirrahim. 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 Allahumma bihaqqi Muhammad atau Allahumma bihaqqi Sayyidina Muhammad arini wajha Sayyidina Muhammad halan wa ma'ala. A'udzubillah 5 kali, Bismillah 5 kali, lalu berdoa Allahumma bihaqqi Sayyidina Muhammad. Ya Allah, dengan berkat Nabi Muhammad, perlihatkan kepada ulun wajah Nabi Muhammad sekarang dan akan datang, halan wa ma'ala. Maka kata Nabi, jikalau engkau membacanya di ketika tidur, maka aku akan datang kepada engkau. Ingat ya, auzubillahnya ingat ya kah? Bismillahnya ingat ya. Allahumma bihaqqi Muhammad arini wajha Sayyidina Muhammad halan wa ma'ala. Nah itu nang alih gereta. Ada lagi dari guru sekumpul dahulu, 5 dibaca 14 kali sebelum tidur. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad ad-durril azhar wal yaqutil ahmar wa nuril azhar wa sirillahil akbar. 14 kali sebelum tidur. Insyaallah didatangkan hati karena dalam tidur. Ini andai mengamalkan karena ternyata mengamalkan seminggu Nabi kada datang, sebulan kada datang, setahun kada datang, 10 tahun kada datang juga. Padahal Nabi nang pesan amalan ini. Bila hendak ketemu aku baca, Nabi kan nang berdusta, kita kan nang salah pikiran. Kita nang salah ada. Ya kan. Kalau karena lu sudah amalkan gue ya, lo ada tetamu lalu Rasulullah, kitanya nang salah ada tak? Di antaranya sabda Nabi, la yara wajhi, tidaklah melihat akan wajahku. Yang pertama, tarikun li sunnah, orang yang meninggalkan li sunnah, meninggalkan ajaranku. Ada tuh ajaran Nabi mana kita tikatnya salah ada, ya kan? Ada perintah Nabi, apa yang udah tinggal kita, ada larangan Nabi, apa yang udah kerja. Yang kedua, akun li walidain, orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Kedua orang tuanya kada bisa melihat wajahku, ujar Nabi. Ujar guru sekumpul bahari, siapa durhaka lawan guru kada bisa memimpin Rasulullah. Guru ini kan termasuk orang tua juga lah. Yang ketiga, orang yang disebutlah namaku di sisinya, dia tidak bersalawat kepada aku. Nah itu tuh pemantungnya. Tapi kita baca aja lah, baca aja kita tadi salawat. Nah nyata waktu kita membaca itu ada cita-cita kita, ada niat kita, ada hati kita hendak, ya kan? Itu bapak halus sudah kita. Kita membaca doa itu, membaca zikir selawat tadi, bapak halus juga sudah. Jangan
Jangan putus asa. Rasanya pada mungkin juga aku nih didatangi Nabi. Lalu ada pembacaan apa putus asa tak? Baca aja walaupun sejahat-jahatnya diri kita, baca aja. Nah nyata pahala berzikir dulu, pahala berselawat. Dan yang penting itu berarti hati kita tuh ada aja kerinduan lawan Nabi. Ada cita-cita kita hendak bertemu lawan Nabi, walaupun kitanya ada pantas didatangi Nabi. Siapa tahu kan barangnya terakhir hendak meninggal dunia Nabi datang barangnya. Ini. Semoga kita dapat barakah syafaat dari junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demikian dari seluruh anbiya al-mursalin, sahabat-sahabat Nabi, ahli bait Nabi, wali ulama dan guru-guru kita. Semoga Allah senantiasa dengan barakah mereka senantiasa anugerahkan kepada kita sekeluarga ridhonya, rahmatnya, cintanya, dan senantiasa Allah anugerahkan taufik dan hidayah, istiqamah, husnul Fatimah, berkat Nabi, berkat surah Fatihah ila hadrati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam.